Selamat pagi dunia. Perkenalkan kami dari kelompok 20 mata kuliah aspek berkelanjutan dalam teknik mesin. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai analisis masalah tentang masalah yang sudah kami pilih untuk mengatasi masalah SDG. Pertama-tama latar belakang dari tugas ini. Boleh next. Next. SDG itu apa? SDG adalah Sustainable Development Goals yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia yang berfokus pada isu lingkungan, politik, dan ekonomi. SDG itu digunakan untuk menggantikan Millennium Development Goals yang ada 8 goals, dan SDG mulai dikembangkan dari tahun 2012 di konferensi PBB di Brazil, Rio de Janeiro. Dan pada 2015 akhirnya PBB memutuskan untuk memilih 17 goals yang berlaku selama 15 tahun dari 2015 sampai 2030. Kemudian untuk latar belakang masalah kami, pertama-tama ada banyak orang menggunakan botol air minum di lingkungan kami, dan di mana botol penggunaan air minum itu menghasilkan sampah. Hal itu merupakan masalah yang berhubungan dengan SDG, dan oleh karena itu kami memutuskan untuk mencari solusi bagaimana mengurangi pemakaian sampah botol air minum sekali pakai dan menggantinya dengan alternatif yang lebih sustainable. Terus lantas bagaimana masalah tersebut diselesaikan? Let's go. Oke, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan pertama-tama memodelkan masalah tersebut. Oke, lanjut. Nah, pemodelan ini dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama adalah scope dari penelitian ini adalah di FTMD ITB, di mana di FTMD ITB itu terdapat sekitar 2.000 orang, dan kami asumsikan setengahnya itu memilih untuk membeli air minum botol di kampus selama 5 hari dalam seminggu. Nah, selanjutnya kami asumsikan juga dari kebutuhan air minum tiap orang rata-rata yaitu 3 liter per hari, setengahnya yaitu 1,5 liter diminum ketika orang-orang tersebut berada di kampus. Selanjutnya harga botol plastik rata-rata yaitu sebesar Rp4.000 untuk botol berisi 600 ml. Dan botol plastik tersebut itu hanya dapat dipakai sekali dengan bobot sekitar 15 gram. Lanjut. Nah, berdasarkan pemodelan tersebut, kami dapat bahwa terdapat produksi sekitar 187 kg sampah plastik dari botol plastik per minggu di lingkungan FTMD, dan penghamburan dana sebesar 50 juta per minggu habis hanya untuk menghasilkan sampah tersebut. Nah, oleh karena itu perlu diterapkan suatu solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Nah, untuk alternatif solusi yang kami ajukan, ada dua alternatif solusi. Yang pertama adalah penggunaan galon reusable. Nah, reusability dari galon ini lebih tinggi dibandingkan dengan botol plastik, sekitar 40 kali pakai, sehingga sampah plastik yang dihasilkan oleh galon otomatis akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah dengan menggunakan filter air agar air bersih dari PDAM itu dapat menjadi air yang layak untuk diminum, sehingga mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan setiap orangnya. Nah, tentunya dengan adanya filter tersebut diperlukan perawatan yang lebih baik agar dapat dipakai secara berkelanjutan. Untuk solusi yang pertama, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita memilih galon air. Jadi kita menggunakan asumsi sebagai berikut. Jadi satu buah galon itu menggunakan harga yang ada di pasar sebesar 20.000. Galon tersebut mempunyai volume sekitar 20 liter per galon. Nah, dari data yang sudah kami dapat, galon bisa dipakai ulang selama 40 kali sebelum dibuang. Biaya ongkos kirim galon tidak diperhitungkan karena dinilai terlalu sedikit, dan berat galon kosong sebesar 700 gram. Sehingga setelah galon dipakai 40 kali, besar sampah yang harus dibuang adalah 100 gram.
Sehingga setelah alternatif solusi ini dianalisis, didapat reduksi sampah 180 kg dibandingkan dengan kasus konsumsi botol plastik per minggu. Kemudian terdapat penghematan total biaya 42,5 juta per tahun dari yang sebelumnya 50 juta. Namun pada kasus penggunaan galon air biaya dikeluarkan biaya tersebut dikeluarkan dari fakultas melainkan sivitas FTMD ITB. Selanjutnya adalah solusi 2, yaitu pemakaian dari filter air untuk memasok air minum. Lanjut. Nah, ini pertama adalah pemodelan dan asumsi yang diaplikasikan untuk pemakaian filter air untuk solusi ini. Yang pertama ini adalah filter air yang akan dipakai itu adalah Yamaha Water Purifier OH300. Ini rekan-rekan bisa lihat sendiri, itu harganya sekitar rentang 15 hingga 24 juta, dan sebagai calon engineer, kita mengambil yang harga konservatif bernilai sebesar 24 juta per unit. Dan akan dipasang 2 buah unit di lingkungan FTMD dan berkapasitas 1.800 liter per jam untuk tiap unitnya, sehingga cukup untuk memasok air minum dari sivitas yang beraktivitas di lingkungan FTMD ITB. Yang kedua ini dibutuhkan biaya perawatan filter sebesar 500.000 per unit per bulan. Dan yang ketiga adalah untuk instansi pendidikan yang memakai lebih dari 20 meter kubik air meter per bulan, biaya air per kubik meter dari PDAM ini sebesar Rp 9.800. Ini bisa juga dilihat rekan-rekan di website PDAM untuk verifikasi harga tersebut. Next. Nah, berdasarkan pemodelan tersebut, didapatkan bahwa penggunaan filter air ini memerlukan biaya sebesar 63,8 juta untuk tahun pertama, termasuk pembelian filter, maintenance alat, dan biaya air. Dan ini mungkin terlihat, pertama misal dari fakultas ya sebagai biaya yang besar, namun dalam rangka memenuhi SDG dan memasok air minum dan juga mengurangi sampah plastik, ini juga merupakan biaya yang kami rasa cukup pantas untuk diinvestasikan ke depannya. Dan bisa lihat bahwa untuk tahun berikutnya, asumsikan bahwa tidak ada filter air ini tidak rusak ataupun sebagainya, filter air ini memerlukan biaya sebesar 15,8 juta untuk maintenance dan biaya air. Dan juga salah satu benefitnya adalah tidak ada sampah plastik dihasilkan dari penggunaan filter air. Bila semua sivitas akademik yang menggunakan filter air tersebut itu menggunakan botol tumbler. Jadi seperti itu untuk dari penggunaan filter. Nah, dari permasalahan tersebut serta solusi yang kami telah ajukan, kedua solusi ini tentunya mendapat menjadi alternatif untuk mengurangi sampah plastik. Tetapi alternatif solusi ini menggunakan filter lebih baik untuk dilakukan karena tidak adanya sampah plastik yang dihasilkan serta biayanya yang lebih murah. Sehingga berdasarkan analisis ini, pihak FTMD sebaiknya mengadopsi salah satu alternatif solusi untuk memenuhi SDG. Seperti demikian. Sekian, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.